Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Saya akan menjelaskan proyek capstone kami yang berjudul Sumai AI Sistem Peringkas Dokumen Cerdas. Di sini memakai tema AI for Productivity and Automation. Di sini memiliki anggota 5 orang, yaitu saya Muhammad Rizky dan Muhammad Badul Faiz, Ibrahimovic, Wisnu Nurwijaya, dan Muhammad Zaki Raditya Nasyawan. Oke, selanjutnya di sini akan menjelaskan latar belakang, masalah, tantangan, solusi, dan era ledakan. Masalah, tumpukan laporan, dan jurnal PDF membutuhkan waktu lama untuk dipahami dianalisis secara manual oleh penelitian profesional. Tantangannya adalah Gerben in telah berhasil ekstraksi OCR seringkali kotor. Terus solusi, kita memakai Sumai AI, sistem peringkas otomatis secara ringan dan dwibahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Tangguh mengamankan data krusial. Era ledakan informasi. Volume dokumen digital tumbuh eksponensial. Dibutuhkan solusi AI cerdas untuk meringkas informasi secara efisien dan akurat. Selanjutnya, nah, di sini ada rumusan masalah dari tantangan rekayasa kita. Pembersihan data, akurasi dua bahasa, ketahanan data, integrasi sistem. Pembersihan data itu kita memfilter dari hasil ekstraksi OCR yang kotor dan buram sebelum diproses dari model AI. Akurasi dua bahasa mencegah distorsi tata bahasa pada dokumen berbahasa Inggris dan Indonesia agar ringkasan tetap akurat. Integrasi sistem membungkus model MT5 dalam ekosistem web cepat dan ringkas menggunakan Fast API dan front-end native. Ketahanan data melindungi data numerik dan istilah krusial dari perubahan selama proses summarization otomatis. Nah, di sini kita memiliki saingannya tuh bukan saingannya, tapi kurang lebih sama gitu loh, project serupa, yaitu Notebook LM. Di sini ada perbedaannya untuk Notebook LM, yaitu meringkas dan memahami konten dari berbagai dokumen, terus cloud heavy dari bersifat closed source, privacy Google gitu loh, cocok untuk pemahaman konten secara umum, teknologi ditangani oleh Gemini Pro, large language model berskala masif. Dan untuk semua AI, teknologi memakai MT5 Small, perlindungan data, reges khusus untuk menjaga angka dan istilah krusial tetap utuh. Fleksibel 3 mode rasio, 30, 80, dan 50%. Nanti jelaskan di selanjutnya slide-nya. Arsitektur ringan menggunakan model MT5 yang hemat sumber daya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota lainnya. Di sini saya akan menjelaskan untuk arsitektur dari machine learning. Di sini saya akan menjelaskan untuk prosesinya, yaitu yang pertama saya memilih menggunakan Google MT5 Small daripada menggunakan API LLM pihak ketiga. Terus mengapa menggunakan MT5 Small? Karena arsitektur sequence to sequence ini sangat efisien untuk dijalankan. Terus saya melatih model MT5 Small ini menggunakan 10.000 baris data kombinasi, yaitu dataset publik, CNN dan untuk bahasa Inggris, dan XL sum-nya yaitu untuk bahasa Indonesia. Nah, di sini ada ingesti data dan preprocessing anti garbage. Nah, di sini tuh karena ada dokumen PDF, maka dari itu kami menggunakan metode OCR untuk mengekstrak teks. Nah, dari hasil OCR ini sayangnya seringkali menghasilkan teks garbage in atau berantakan. Untuk mengatasi ini, saya membangun lapisan preprocessing custom. Yang pertama, kami menggunakan regex untuk menormalkan spasi tanpa merusak data krusial. Terus melindungi nominal angka, mata uang, dan tahun agar tidak hilang saat dibersihkan. Yang kedua, kami menanamkan modul lang detect sebagai saklar dinamis. Ketika bahasa deteksi itu Inggris, maka lang detect tidak akan menyala. Dan ketika bahasa Indonesia, maka lang detect menggunakan KBBI akan menyala untuk mengoreksi suatu kata yang salah ketik. Oke, selanjutnya prosesnya akan dijelaskan oleh Ibrahimovic. Oke, setelah tes dipastikan bersih, data dikirim ke model MT5. Karena dokumen laporan bisa sangat panjang, kami memasukkannya sekaligus. Kami menerapkan teknik dynamic chunking. Teks dipotong-potong per 3.000 karakter, lalu diringkas secara bertahap atau biasa disebut dengan batch processing. Dengan pengaturan generasi khusus, seperti pembatasan pengulangan atau biasa disebut repetition penalty agar teks tidak berputar-putar.
Kami juga menerapkan fungsi post preprocessing untuk menerapkan kalimat. Jika di akhir ringkasan model terpaksa memotong kalimat di tengah jalan karena kehabisan token, algoritma kami akan mencari titik atau tanda baca di terakhir dan memotong bagian yang menggantung tersebut agar hasil akhirnya enak dibaca dan profesional. Selanjutnya untuk extraction, action item, dan integrasi ke backend. Sebagai nilai tambah, semua AI tidak hanya menghasilkan paragraf ringkas. Setelah ringkasan jadi, kami memanggil fungsi spicy, sebuah pustaka NLP tingkat lanjut. Spicy melakukan dependensi parsing untuk membaca struktur kalimat, mencari elemen subjek dan kata kerja, lalu mengekstraknya menjadi poin-poin action item untuk bisa langsung ditindaklanjuti. Dan yang paling penting dari sisi software engineering, semua pustaka berat ini mulai dari tokenizer, model MT5, SEOCR, hingga spesi hanya kami load satu kali ke dalam global state di dalam memory fast API saat server baru menyala. Ini menjamin API kami bisa memproses rasio 30%, 50%, dan 80% sekaligus dengan sangat cepat tanpa membuat server crash akibat overhead pemanggilan model. Sekian penjelasan teknis mengenai pipeline machine learning dari kami. Selanjutnya, bagaimana ketahuan mesin kami dibungkus ke dalam antarmuka yang elegan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Zaki. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk front-end-nya, ini kami menggunakan native HTML, CSS, dan JS untuk menghasilkan UI yang responsif tanpa menggunakan framework eksternal. Pada front-end ini, pengguna dapat memasukkan dokumen dalam bentuk PDF, TXT, maupun docx langsung dari browsernya. Oke, mungkin bisa selanjutnya nih dibahas fiturnya. Akan menjelaskan fitur dan performa. Di sini ada 3 mode rasio otomatis, yaitu eksekutif 30%, sedang 50%, dan detailnya 80%, menyesuaikan kedalaman ringkasan sesuai kebutuhan pengguna. Dan di sini itu presisi terukur karena kita menggunakan Rockscore dan Meteor kompetitif membuktikan kualitas ringkasan semua AI secara solusi enterprise pada dokumen dua bahasa, yaitu ekspor instan juga ada. Fungsinya untuk laporan otomatis dalam format .docs atau .txt lengkap dengan metadata dokumen dan action item yang terstruktur, siap pakai, dan siap baca. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Di sini adalah beberapa contoh dari proyek kami. Yang gambar pertama itu adalah contoh home screen-nya. Yang kedua ini adalah contoh dari proses meringkasnya. Di sini kita proses ringkasannya, upload-nya hanya bisa formatnya hanya PDF, Docs, dan TXT. Nah, lanjut ke output-nya. Di sini kita bisa salin dan unduh file. Balik lagi ke slide ke-6. Nah, ini contoh arsitektur sistemnya. Untuk BE, tim kami memakai Fast API yang menerima input dari user melalui API layer. Lalu akan diteruskan ke model melalui proses pre-proses dan akan menghasilkan ringkasan. Akan dikirim kembali ke user melalui backend dan API layer. Oke, untuk sekian dari presentasi kelompok atau enggak kelompok project capstone kami PJK GM 055. Untuk selebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.